para mahasiswa itu memberi penilaian selama 10 tahun kepemimpinan Pak Jokowi. Nilainya Pak Jokowi adalah 10 dari 100. Anda lebih rendah lagi dari Pak Anies ya. Pak Anies 11. Emangnya Anda bisa demo itu karena apa? Karena Pak Jokowi. Anda menyampaikan bahwa 90% kepemimpinan Pak Jokowi adalah gagal. Kalau gagal, Anda itu salah satunya nggak bisa kuliah dan nggak bisa demo seperti hari ini. Catat itu. Siapapun yang demo dan ingin ketemu pejabat negara, apalagi presiden, lain kali hubungi sekretariat negara biar tahu jadwalnya. Ini presiden, agendanya itu sudah dirancang beberapa bulan, beberapa minggu yang lalu, tidak akan mendadak. Dikira nggak mau menemui. Anda itu kok nggak kepo loh, padahal pelajar loh. Kalau Anda itu kepoan, di googling tahu Pak Jokowi itu jam 7 pagi sudah berangkat dari Lanut Halim Perdana Kusuma diantar banyak pejabat. Paling-paling Anda bangunnya siang. Buktinya demonya juga molor, baru jam 3 siang dimulai. Lain kali diorganisir yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Dukun Politik Dagelan podcast Open the Door. Jadi selalu saya pakai kerpus karena kedinginan, dan juga untuk menaruh ini headset. Kalau headset yang besar itu kan nanti kayak penyiar radio. Kayak Deddy Corbuzier. Padahal ini kan podcast ecek-ecek. Tadi malam ada berita yang cukup menarik, breaking news dari CNN, yaitu telah dipukul mundur para demonstran. Aduh, dipukul mundur, bahasanya tuh kayak dikebukin gitu loh. Padahal ya cuman dihalau pakai water cannon. Tepatnya hari Senin tanggal 22 Juli 2024 kemarin, BEM SI, Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia, mengadakan demo di area Patung Kuda Arjuna Wiwaha di Jalan Merdeka. Saya kurang tahu tepatnya nih, pokoknya dekat istana. Pernah ke sana tapi lupa, baru sekali aja. Seperti dilaporkan oleh reporter dari CNN, dari informasi yang didapat bahwa rencananya demo itu dihadiri oleh 1000 mahasiswa. Tetapi kata koordinator lapangannya, banyak mahasiswa yang tertahan tidak bisa masuk ke area demonstrasi. Tetapi ketika dicek, sepertinya perkiraan dari reporter CNN cuma sekitar 200-an mahasiswa. Demo ini tentunya sudah dilaporkan ke kepolisian, jadi pihak keamanan sudah mempersiapkan. Apalagi ini ada di area Ring 1. Perwakilan mahasiswa mengklaim bahwa ini adalah perwakilan dari 50 universitas seluruh Indonesia. Jadi bagi saya itu hal yang normal saja di dalam negara demokrasi, orang menyampaikan aspirasi. Tetapi ada beberapa poin yang mungkin perlu dicatat. Yang pertama-tama, para demonstran ini kepingin ketemu Pak Jokowi. Nggak ada yang salah ketemu presidennya, itu nggak ada yang salah menyampaikan aspirasi. Tetapi yang pertama harap dicatat, pemberitahuan Anda mau melakukan demo itu kapan? Apakah mendadak atau beberapa minggu, beberapa bulan yang lalu? Kalaupun ingin ketemu dengan Pak Presiden, pastikan jadwalnya. Tahu, bisa menghubungi KSP Pak Muldoko, Sekretariat Presiden, itu bisa dihubungi. Melihat jadwal Presiden pasti ada, sudah direncanakan jauh-jauh hari. Jadi anggapan bahwa saya lihat itu di spanduk yang dibawa Pak Jokowi tidak mau menemui, itu menurut saya salah sama sekali. Itu yang poin pertama ya. Pastinya Pak Jokowi sudah punya rencana. Jadi pada tanggal 22 kemarin itu malah jam 7 pagi Pak Jokowi itu sudah berangkat dari Lanut Halim Perdana Kusuma untuk tujuan ke Surabaya. Jam 7 loh, berarti bangunnya subuh.
paling-paling yang mahasiswa bangunnya kesiangan semua. Itu pun diantar oleh pejabat-pejabat penting. Jadi Pak Jokowi ke Surabaya dalam rangka membuka pameran dan konferensi perkelapaan internasional. Kemudian selesai membuka acara di Surabaya itu, Presiden langsung kembali ke Juanda untuk berangkat ke Papua. Beliau menginap di Jayapura karena hari ini Selasa beliau menghadiri acara Hari Anak Nasional. Jadi kalau Anda menyampaikan bahwa Pak Jokowi tidak mau menemui, itu saya rasa salah besar. Yang kedua, ini yang Anda harus tahu, Pak Jokowi saya rasa secara pribadi itu ya kepingin loh ketemu dengan masyarakat, bergaul dekat. Tetapi inilah ya menjadi pejabat, apalagi orang nomor 1 di suatu negara, itu pasti dibatasi, diatur oleh protokoler. Nggak bisa seenaknya sendiri. Mungkin maksudnya Pak Jokowi yang kepingin lah keluar, mungkin makan di kaki lima, ya nggak bisa. Itu pastinya namanya pejabat, apalagi pejabat nomor 1 di suatu negara, RI 1, aturan protokoler, aturan keamanan akan sangat super ketat. Jangan disamakan dengan ketemu Pak Lurah terus demo datang keluar. Saya rasa tidak bisa seperti itu. Pasti prosedurnya tidak akan bisa diizinkan oleh Pas Pampres. Meskipun Pak Jokowi adalah orang yang berkuasa nomor 1 di Indonesia, akan tunduk pada aturan protokoler. Pas Pampresnya juga tidak mau disalahkan kalau ada apa-apa. Jadi itu yang perlu Anda catat. Jadi pastinya Pak Jokowi tidak ada maksud tidak mau menemui. Yang pertama karena sudah ada rencana, sudah ada jadwal yang sudah tersusun rapi, tidak mungkin dibatalkan. Yang kedua ya pastinya tidak akan bisa menemui Anda secara langsung. Poin ketiga yang saya sangat sayangkan adalah tidak adanya perwakilan dari pemerintah yang menemui. Karena memang mahasiswa mintanya kan kalau tidak Pak Jokowi ya ada perwakilan pemerintah. Harusnya itu ada, misalkan dari KSP, Pak Muldoko atau Pak Ngabalin menghadapi pendemo. Itu menurut saya. Yang kedua, perwakilan pemerintah itu kan bisa DPR. Pemerintah itu kan DPR dan presiden. Ya harusnya wakil ketua DPR, Caimin atau dari Gerindra, atau bisa juga langsung ketuanya Mbak Puan bisa menemui. Kalau tidak bisa menemui secara langsung ya telekonferensi. Itu menurut saya lebih bijaksana. Jadi saya juga bisa mengerti kekecewaan mahasiswa, tetapi kalau dari spanduknya bahwa menyatakan Pak Jokowi tidak mau menemui, itu Anda salah besar. Ada 12 tuntutan, ya tidak semua saya baca, biar Anda tahu saja seperti apa tuntutan mahasiswa. Yang pertama ini yang bisa saya bahas saja, menuntut Jokowi untuk tidak cawe-cawe di Pilkada Indonesia 2024. Sudah ada video saya, Pak Jokowi tidak perlu cawe-cawe, karismanya sendiri yang akan cawe-cawe. Otomatis orang yang senang itu akan mendukung apa yang didukung Pak Jokowi. Itu namanya cawe-cawe tidak langsung. Sudahlah, saya yakin Pak Jokowi tidak perlu cawe-cawe, nggak perlu susah payah. Dengan meniru karakter Pak Jokowi, otomatis itu cawe-cawenya secara tidak langsung. Banyak semua kandidat tuh kepingin apa? Ya kepingin mendapat aromanya, kepingin mendapat asosiasinya dengan Pak Jokowi yang dicintai masyarakat. Apapun tuh yang mencalonkan, mencoba mengidentikan diri dengan sikap Pak Jokowi, rendah hati, tidak sombong. Ya karena itu tujuannya, supaya dicintai rakyat. Jadi saya pastikan Pak Jokowi tidak cawe-cawe dan tidak perlu masyarakat dengan sendirinya cawe-cawe membantu apa yang sifatnya mirip dengan Pak Jokowi. Itu aja. Yang kedua ini menolak kembalinya Dwi Fungsi TNI Polri demi demokrasi Indonesia. Setujulah. Yang ketiga ini ke Mbak Puan ini. Sahkan rancangan undang-undang perampasan aset dan RUU masyarakat adat. Ini Pak Bambang Pacul itu sudah nyampaikan, manut juragan ketua partai
Nah, ketua partai terbesar siapa, yang menguasai parlemen siapa? Ya semua partai terlibat. Tapi ketua komisi ini, komisi 3 kalau tidak salah, Pak Bambang Pacul ini dari PDIP. Suruh Pak Bambang Pacul mengesahkan ini. Tuntaskan kasus pelanggaran HAM berat, tindak tegas pelaku, representasi kepolisian, Sadugum. Tuntaskan konflik agraria dan wujudkan reforma agraria sejati. Insya Allah Mas Ahaye bisa. Beres itu. Ini Anda nggak ngerti nih, harus belajar ke Pak Bahlil. Cabut PP nomor 25 tahun 2024 dan mengkaji ulang kebijakan hilirisasi nikel. Anda belajar ekonomi makro dulu. Aduh dulu. Oke, ini banyak menuntut pemerintah meningkatkan fasilitas pelayanan sistem kesehatan. Pasti itu cabut undang-undang Tapera, revisi kembali pasal-pasal yang bermasalah. Setuju. Wujudkan keadilan dan pemerataan pendidikan Indonesia. Setuju. Wujudkan wacana pendidikan gratis di Indonesia. Sebenarnya ini sudah, ya hanya di level tertentu. Nanti universitas ada yang UKT kemarin silahkan dikritisikan terlalu tinggi. Tapi kalau yang pendidikan lain itu sudah nggak ada, kita hanya bayar namanya uang komite, kesepakatan bersama, lainnya dibantu bos. Dan inilah poin penting dari tuntutan mahasiswa kemarin itu adalah mereka menyampaikan rapor kepemimpinan Pak Jokowi selama 10 tahun. Para mahasiswa memberi penilaian ke Pak Jokowi dengan nilai 10 dari 100, dari skor 100. Kurang ajar. Anda itu bisa menghitung tidak? Anda bilang 90% kepemimpinan Pak Jokowi adalah gagal. 10 tahun gagal itu loh. Anda lihat dari mana? Salah satu contoh Anda bisa berdemo dan bisa berkuliah hari ini adalah karena keberhasilan Pak Jokowi. Anda bisa datang dari provinsi manapun itu karena jalan tol yang dibangun Pak Jokowi, kemudahan-kemudahan yang diberikan Pak Jokowi. Anda bilang 90% kepemimpinan Pak Jokowi itu gagal. Jadi yang 10% itu Anda itu yang berhasil gitu. Coba Anda jadi presiden, saya jamin 1 jam aja Anda pingsan, gak kuat mikir. Coba Anda renungkan baik-baik. Tapi skor apapun yang Anda berikan, 80% rakyat Indonesia masih puas dengan kinerja Pak Jokowi. Yang terakhir yang saya soroti adalah berita dari CNN itu, headline-nya, demonstran dipukul mundur oleh kepolisian. Saya sudah menyaksikan sendiri. Inilah alam demokrasi ya. Jadi menurut saya ya, sejak Pak Jokowi itulah orang bebas demo, menghina, bahkan ini menghina presiden. Presiden nggak pernah mempermasalahkan. Presiden Jokowi tidak pernah menuntut. Harap dicatat, yang menuntut itu relawan-relawannya, orang-orang dekatnya, staf-stafnya, banyak yang mengajukan tuntutan. Dan bahkan seringnya Pak Jokowi sendiri yang meminta mereka membatalkan tuntutan pada yang menghujat, menghina Pak Jokowi. Mana ada presiden seperti itu? Pak Lurah Anda aja sampai hina. Ngamuk dia. Ini RI 1 loh, gak digubris, gak didengarkan. Masuk telinga kanan kalau cuman dihina, dihujat. Tapi kalau dikritik, didengarkan. Kalau cuman dikata-katai, normal. Kenapa? Ya tidak mungkin memuaskan semua orang. Jadi di alam pemerintah Pak Jokowi itulah menurut saya kebebasan mengutarakan pendapat itu sangat dihargai. Demo silakan lapor, dikasih dari jam 6 sampai jam 6 malam. Lah inilah kenapa Anda dipukul mundur? Ya karena Anda sudah melewati jam, melewati batas. Kenapa? Selama demo pastinya banyak kepentingan orang lain yang terganggu. Coba itu reporter itu kalau adil, yang mewawancarai siapa yang terganggu, siapa yang diuntungkan. Saya yakin yang diuntungkan pedagang asongan. Jadi di sisi lain pasti namanya apapun ada sisi positifnya. Nah, itu penjual asongan dapat rezeki. Tapi banyak orang yang terhambat mau bekerja, mau pulang kerja, tukang ojek, Grab terhambat karena arusnya ditutup.
pastinya sudah ditoleransi sampai jam 6 lebih itu masih diberi kesempatan sholat maghrib. Mungkin sekitar jam 7 atau 8 malam baru diperintahkan untuk mundur, tetapi mereka masih bersikukuh mau ketemu Pak Jokowi. Lah sudah dibilang, Anda tuh nggak baca berita. Ya sudah, kita lakukan tindakan represif, tetapi bukan dengan tembakan, dengan water cannon, tembakan air. Jadi poin penting yang harus dicatat dalam menyampaikan hak, juga hormatilah hak-hak orang lain. Lain kali kalau mau demo dan ketemu pejabat penting, tanya agendanya biar Anda tidak kecewa. Dan ingat, siapa yang Anda temui, pasti ada aturan protokoler. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas dan waras.